persidangan Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, atau alat yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan, khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. 6. Selama sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat petugas keamanan dan pengadilan, karena tugas dan jabatannya dapat menggeledah badan untuk menjamin bahwa keadilan seseorang di dalam kelas sidang tidak membahas sajam ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman dalam isi harus dalam meminta izin terlebih dahulu kepada ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan segera martabat pengadilan dan tidak tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib persidangan tersebut, maka atas perintah hakim ketua, sedangkan yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimasukkan suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penutupan terhadap pelakunya. Rabu, 25 September 2024, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register 29-G-2024 PT UN Pontianak antara Gihon Bernandes Sitompul selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pelayanan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak diwakili Erik Noval Saputra selaku tergugat akan segera dilaksanakan. Majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 29-G-2024 PT UN Pontianak antara Gihon Bernandes Sitompul selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak diwakili oleh Erik Noval Saputra selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Pada para penggugat, saudara hari ini datang sendiri atau bersama kuasa hukum saudara? Didampingi dengan kuasa hukum saya yang mulia, Ibu Maria Evasia SHM. Baiklah, saudara tergugat, saudara datang sendiri atau didampingi dengan kuasa hukum saudara? Saya datang didampingi oleh kuasa hukum saya, Ibu Sophie Nabila Balkis, SHMH.
Baiklah, diperintahkan kepada kuasa hukum tergugat untuk maju menyerahkan surat kuasa dan kartu identitas. Pada penggugat silakan maju untuk memeriksa. Selesai dengan penetapan hakim, telah dilakukan pemeriksaan, maka sidang selanjutnya adalah persidangan untuk umum sesuai dengan pasal 74. Maka agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan gugatan saudara? Sudah siap yang mulia. Sebelumnya saudara telah melampirkan salinan surat kepada tergugat? Sudah yang mulia. Baiklah. Atas gugatan saudara, mau dibacakan atau telah dianggap dibacakan? Akan dibacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Pihak tergugat, apakah keberatan bila dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak yang mulia. Baiklah, silakan untuk saudara penggugat untuk membacakan gugatannya. Baik, terima kasih yang mulia. Bacaan pokok-pokok gugatan penggugat. Perkara nomor 29-G-2022-PTUN Pontianak di Pengadilan Tata Usaha Negeri Pontianak. Pokok-pokok gugatan. 1. Proses pencabutan IMB tidak sesuai dengan prosedur hukum. Pencabutan IMB tidak didahului oleh pemberian 3 kali peringatan tertulis dengan tenggang waktu 30 hari. Sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 2 Perda Kota Pontianak nomor 10 tahun 2018 tentang bangunan gedung. Tidak ada pemberian tanggapan atau klarifikasi yang memadai kepada penggugat sebelum pencabutan IMB dilakukan. 2. Keputusan tergugat tidak berlandaskan alasan yang sah. Alasan pencabutan IMB terkait ketidaksesuaian bangunan dengan dokumen IMB tidak dijelaskan secara rinci oleh penggugat. Ketentuan kepentingan umum yang menjadi dasar pencabutan IMB juga tidak jelas, karena pembangunan rumah penggugat tidak menimbulkan gangguan langsung kepada masyarakat. 3. Penggugat dirugikan secara material dan imaterial. Penggugat telah mengeluarkan biaya besar untuk membangun rumah hingga 85-90% selesai, termasuk biaya pembongkaran bangunan lama, bahan bangunan, dan tenaga kerja. Penggugat terpaksa menyewa rumah lain karena pembangunan rumahnya terhenti akibat pencabutan IMB. Kerugian imaterial berupa tekanan emosional dan ketidakpastian hukum yang dialami oleh penggugat dan keluarga. 4. Keputusan tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Tindakan tergugat melanggar asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pencabutan IMB dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi prosedur yang benar. 5. Tindakan tergugat melanggar hak penggugat sebagai pemegang IMB yang sah. Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan teknis, administratif, dan prosedural dalam memperoleh IMB. IMB yang diberikan sebelumnya mencerminkan legalitas pembangunan rumah penggugat yang seharusnya dilindungi oleh permohonan penggugat. Berdasarkan pokok-pokok gugatan tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menyatakan bahwa keputusan tergugat tentang pencabutan IMB atas nama penggugat tidak sah dan batal demi hukum. 2. Memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan pencabutan IMB tersebut. 3. Memulihkan hak penggugat sebagai pemegang IMB yang sah. 4. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikian pembacaan pokok-pokok gugatan disampaikan. Atas perhatian dan kebijakan majelis hakim, penggugat menyampaikan terima kasih. Baiklah, kita telah mendengarkan gugatan dari pihak penggugat. Saudara penggugat, atas gugatan ini, apakah masih ada perbaikan? Tidak yang mulia. Baik. Untuk tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Belum yang mulia.
Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyiapkan jawaban? 7 hari yang mulia. Kepada pihak penggugat, apakah keberatan bila ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Baiklah, Panitra, 7 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa dapat diselenggarakannya sidang? Untuk 7 hari ke depan, hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 dan dapat diadakan sidang karena pada hari tersebut tidak diadakan sidang yang lainnya yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk menyusun jawabannya, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan. Maka untuk itu sidang kami skors. Sidang kedua, Rabu 2 Oktober 2024. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 29-G-2024-PT UN Pontianak antara Gihon Bernardes Sitompul selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan 1 Pintu Kota Pontianak diwakili oleh Erik Nopal Saputra selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Siap yang mulia. Diperintahkan untuk maju menyerahkan kepada majelis hakim. Saudara tergugat, atas jawaban saudara ini mau dibacakan atau telah dianggap dibacakan? Dibacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Baiklah, saudara penggugat, apakah saudara keberatan apabila jawaban dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak yang mulia. Baiklah, silakan saudara tergugat, silakan bacakan jawaban saudara. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan ini tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut. Tanggapan terhadap pokok gugatan. 1. Tergugat membantah seluruh dalil gugatan yang penggugat yang tidak secara tegas diakui dalam jawaban ini. Seluruh dalil yang disampaikan oleh penggugat dan gugatannya tidak benar, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Tindakan tergugat mencabut IMB adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencabutan IMB atas nama penggugat dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat 1 huruf C Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 10 tahun 2018 tentang bangunan gedung. Tergugat menemukan adanya ketidaksesuaian antara pembangunan rumah penggugat dengan dokumen teknis dan IMB yang telah diterbitkan. 3. Tergugat telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengklarifikasi. Penggugat tidak diundang untuk hadir dalam proses klarifikasi sebagaimana surat undangan dari Dinas PUPR tertanggal 16 Juli 2024. Namun, penggugat tidak memberikan solusi untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. 4. Keputusan tergugat berdasarkan aduan tetangga yang terbukti benar. Tergugat menerima pengaduan dari tetangga sekitar bahwa pembangunan rumah penggugat telah mengakibatkan kerusakan pada rumah tetangga, yaitu milik Bapak Erik. Hal ini diperkuat oleh hasil pemeriksaan tim ahli bangunan gedung (TABG). Tanggapan terhadap dalil gugatan penggugat. 1. Tanggapan terhadap dalil kerugian material dan imaterial penggugat. Dalil penggugat mengenai kerugian material dan imaterial yang timbul akibat pencabutan IMB tidak relevan, karena kerugian tersebut adalah akibat dari kelalaian penggugat sendiri yang tidak mematuhi ketentuan IMB. Kerugian yang diklaim oleh penggugat tidak didukung dengan bukti yang konkret dan tidak relevan dengan tindakan pencabutan IMB yang dilakukan untuk menegakkan aturan dan melindungi kepentingan umum. 2. Tanggapan terhadap tuduhan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik AAUPB
Tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa tindakan pencabutan IMB melanggar AU UPB, sebaliknya tindakan tergugat telah memenuhi asas legalitas, kecermatan dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Administrasi Pemerintahan. 3. Tanggapan terhadap dalil pelanggaran prosedur. Tergugat telah mengikuti seluruh prosedur sebelum mencabut IMB, termasuk memberikan 3 kali peringatan tertulis kepada penggugat melalui surat perintah menghentikan kegiatan membangun. Hal ini sesuai dengan pasal 100 ayat 2 Perda nomor 10 tahun 2018. Keputusan tergugat adalah demi kepentingan umum. 1. Melindungi hak tetangga yang dirugikan. Tindakan pencabutan IMB dilakukan untuk melindungi hak-hak tetangga yang terdampak oleh pembangunan rumah penggugat. Laporan kerusakan dari tetangga telah diverifikasi dan dibuktikan melalui pemeriksaan oleh tim ahli bangunan gedung. 2. Mencegah pelanggaran lebih lanjut. Keputusan tergugat bertujuan untuk mencegah dampak buruk yang lebih besar akibat pelanggaran ketentuan IMB oleh penggugat. 3. Kepentingan umum mengungguli kepentingan individu. Berdasarkan asas kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2018, tindakan tergugat mencabut IMB adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak seluruh gugatan penggugat. 2. Menyatakan bahwa tindakan tergugat mencabut IMB atas nama penggugat telah disesuai dengan hukum yang berlaku. 3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. Demikian jawaban ini disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim. Tergugat menyampaikan terima kasih. Baiklah, karena telah dibacakan jawaban dari pihak tergugat, maka agenda selanjutnya adalah replik dari penggugat. Saudara penggugat, apakah sudah siap dengan replik saudara? Belum, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan menyusun replik? 7 hari, Yang Mulia. Baiklah, kepada pihak tergugat, apakah keberatan jika sidang kita tunda selama 7 hari ke depan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, Panitra, 7 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa dapat diselenggarakannya sidang? Untuk 7 hari ke depan, hari Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024 dan dapat diadakan sidang karena pada hari tersebut tidak diadakan sidang yang lainnya, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk menyiapkan repliknya, maka untuk sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan. Dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Sebelum ditunda dan ditutup, apakah pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan para pihak telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemanggilan ini dianggap secara resmi dan sah dari pengadilan. Maka untuk itu sidang kami tunda dan kami tutup. Sidang ketiga, Rabu 9 Oktober 2024. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 29-G-2024 PT UN Pontianak antara Gion Bernardes Sitompul selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Pontianak diwakili oleh Erik Nopal Saputra selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Setelah pada pihak penggugat, apakah sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Pada pihak tergugat, sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara yang pada persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan replik dari pihak penggugat.
Pada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan replik saudara? Sudah siap Yang Mulia. Baiklah, persilakan maju ke depan untuk menyerahkan replik saudara. Saudara penggugat, atas replik saudara ini mau dibacakan atau telah dianggap dibacakan? Dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Baiklah, saudara tergugat, apakah keberatan apabila dianggap telah dibacakan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, agenda selanjutnya adalah penyampaian duplik oleh pihak tergugat. Untuk saudara tergugat, apakah sudah siap dengan duplik saudara? Belum, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyusun duplik? 7 hari, Yang Mulia. Baiklah, pada pihak penggugat, apakah keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak Yang Mulia. Baiklah. Panitra, 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa dan apakah dapat diselenggarakannya sidang pada hari tersebut? Untuk 7 hari ke depan, hari Rabu, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024 dan dapat diselenggarakan sidang karena pada hari tersebut tidak ada persidangan yang lainnya Yang Mulia. Baiklah, untuk memberi waktu kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyusun dupliknya, maka sidang ditunda selama 1 minggu ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Sebelum sidang ditutup, apakah penggugat ada yang ingin disampaikan Tidak Yang Mulia. pada pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan para pihak telah hadir pada hari ini, maka tidak ada pemanggilan lagi karena pemanggilan ini dianggap secara sah dan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang ditunda dan kami tutup. Sidang keempat, Rabu, 16 Oktober 2024. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 29-G-2024-PT UN antara Gihon Bernadette Sitompul selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Pontianak diwakili Erik Nopal Saputra selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baiklah, pada pihak sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan duplik dari pihak tergugat. Saudara tergugat sudah siap dengan duplik saudara? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan maju menyerahkan ke depan. Baik, saudara duduk. Baik, pada pihak tergugat atas duplik saudara mau dibacakan atau telah dianggap dibacakan? Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Baiklah, karena pihak tergugat telah dibacakan dupliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian surat dari kedua belah pihak. Untuk mempersingkat waktu, pembuktian surat diselesaikan terlebih dulu, baru kita pembuktian saksi. Pembuktian surat diawali dengan pembuktian dari pihak penggugat, kemudian pihak tergugat. Untuk saudara penggugat sudah siap dengan alat bukti surat saudara? Belum Yang Mulia. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyusun alat bukti surat? 7 hari Yang Mulia. Pada pihak tergugat, apakah selama 7 hari siap dengan alat bukti surat saudara? Siap, Yang Mulia. Baiklah, Panitra, 7 hari ke depan dan hari apa dan apakah dapat diselenggarakannya sidang pada hari tersebut? Untuk 7 hari ke depan, hari Rabu, tanggal 23 bulan Oktober tahun 2024 dan dapat diselenggarakan sidang pada hari tersebut
karena tidak ada persidangan yang lainnya di hari tersebut, Yang Mulia. Baik, untuk memberi waktu kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menyiapkan alat bukti suratnya, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Sebelum sidang kami tutup, apakah dari para pihak ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan para pihak telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu ada pemanggilan lagi, karena pemanggilan ini dianggap secara sah dan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang kami tunda dan kami tutup. Sidang kelima, Rabu 23 Oktober 2024. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 29-G/2024 Pontianak antara Gihon Bernades Tompo selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Pontianak diwakili oleh Erik Nopal Saputra selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan alat bukti surat dari kedua belah pihak yang dimulai dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah sudah siap dengan surat alat bukti saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan menyerahkan kepada majelis hakim dan kepada pihak tergugat. Silakan maju untuk memeriksa alat bukti tergugat. Setelah menyerahkan alat bukti surat dari pihak tergugat dan penggugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian surat dari pihak tergugat. Diperintahkan untuk maju ke depan. Dikarenakan kedua belah pihak telah menyerahkan alat bukti suratnya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian para saksi. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Belum, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menghadirkan saksi? 7 hari, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat, apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah. Untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk menghadirkan saksi, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian para saksi. Panitra, 7 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa dan apakah dapat diselenggarakannya sidang pada hari tersebut? Untuk 7 hari ke depan, hari Rabu tanggal 30 bulan Oktober tahun 2024 dan dapat diselenggarakan sidang pada hari tersebut. Karena tidak ada persidangan di hari tersebut, Yang Mulia. Baik, dikarenakan para pihak telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi. Karena pemanggilan ini dianggap secara sah dan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang kami tunda dan kami tutup. Sidang ke-6, Rabu 30 Oktober 2024. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 29-G/2024 PTUN Pontianak antara Gihon Bernades Tompo selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Pontianak diwakili oleh Erik Nopal Saputra selaku tergugat dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Pada pihak sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian para saksi diawali dari pihak penggugat.
Saudara penggugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Sudah siap yang mulia. Berapa orang yang Anda hadirkan pada hari ini? 1 orang yang mulia. Baiklah. Untuk petugas, silakan hadirkan saksi. Apakah bisa dimulai? Bisa yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara saksi. Dijawab dengan jelas, apakah bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah. Nama, Bernardes, tempat tanggal lahir, Pontianak 16 Mei 2004. alamat, Komplek Propi dan Gang Dalam, Blok 1 N5, kerjaan, Wira swasta, agama, Kristen. jenis kelamin laki-laki dan keluarga negaraan Indonesia, apakah benar? Benar. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saya akan mengangkat sumpah. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia. Silakan maju ke depan. Tugas tolong untuk membantu untuk melakukan sumpah. Baik, saudara saksi, silakan tirukan hafalan sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan memberikan keterangan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan kembali ke tempat duduk. Tugas silakan kembali. Baiklah, apakah saudara saksi mengenal dari pihak penggugat? Saya mengetahui dari pihak penggugat. Pada saat itu saya sebagai ketua RT, penggugat yang melapor menjadi warga di wilayah RT saya yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui persetujuan izin apa yang dilakukan oleh penggugat? Sebelumnya saya tidak tahu. Tapi setelah dijelaskan penggugat meminta izin persetujuan tetangga dan ketua RT dalam pengajuan izin mendirikan bangunan IMB untuk membangun atau merenovasi rumah, baru saya mengetahui maksudnya yang ini. Apakah saudara saksi tahu isi, bentuk dan desain rumah yang bagaimana yang diajukan penggugat? Saya tidak terlalu mengetahui detailnya, yang mulia. Penggugat hanya meminta izin persetujuan dari saya sebagai ketua RT mengetahui untuk menandatangani dalam penggugat memenuhi persyaratan untuk mengajukan IMB bangun rumah. Apakah saudara saksi mengetahui mengenai sengketa ini? Pada awalnya saya tidak mengetahui adanya penerbitan nomor 89 garing DPMT KPT garing 3 2024 tentang pencabutan IMB atas nama penggugat oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Saya baru mengetahui saat petugas dinas mencari saya sebagai ketua RT untuk mengetahui hal ini, dan pihak dinas memasang segel pemberhentian aktivitas kegiatan di depan bangunan rumah penggugat. Begitu yang mulia. Baiklah, cukup untuk pihak penggugat. Apakah saudara penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baiklah, silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi tahu dalam penggugat memenuhi persyaratan pengajuan IMB? Nah, adakah pihak yang keberatan? Yang saya baca dan ketahui hanya 2 orang warga yang ikut menyetujui dan menandatangani izin yang diminta oleh penggugat. Yaitu 2 orang tersebut ada sebelah kiri kanan rumah saya dari penggugat yang akan dibangun. Dan dalam surat tersebut saya tidak melihat pernyataan adanya yang keberatan atau hal ini. Baiklah, cukup yang mulia.
Baiklah, dari saudara tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silahkan. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi tahu mengapa pencabutan IMB terhadap bangunan penggugat? Ya, saya mengetahui. Di mana pada saat itu pihak dinas memasang segel memerintahkan aktivitas kegiatan di bangunan penggugat. Dijelaskan bahwa penggugat telah melanggar ketentuan dalam IMB. Apakah saudara saksi mengetahui pengaduan laporan oleh warga saudara terkait aktivitas pembangunan rumah penggugat? Ya, saya mengetahui. Pada saat sebulan sebelum adanya penyegelan terhadap pembangunan rumah penggugat, ada beberapa laporan saya sebagai ketua RT pada tangga kiri dan kanan saya dari rumah penggugat. Mereka mengeluhkan adanya kerusakan dari rumah mereka akibat aktivitas pembangunan rumah penggugat. Apa yang mereka laporkan dan tidak lanjutnya? Para warga yang melapor ini mengeluhkan adanya kerusakan pada bagian rumah mereka dikarenakan akibat pembangunan oleh penggugat. Bagi warga tersebut, bangunan ini tidak sesuai izin yang diajukan penggugat dalam IMB. Saya menyarankan mereka melaporkan hal ini pada pihak terkait. Baik, sudah cukup yang mulia. Masih adakah yang saudara saksi ingin tambahkan? Cukup. Baiklah, selanjutnya saudara penggugat, apakah masih ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Selanjutnya, saudara saksi, keterangan Anda kami anggap sudah cukup dan silakan meninggalkan ruangan persidangan. Silakan mengambil kartu identitas saudara di meja panitia terlebih dahulu. Baiklah, dikarenakan telah mendengarkan keterangan para saksi penggugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah keterangan para saksi tergugat. Untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menghadirkan saksi? 7 hari yang mulia. Penggugat, apakah keberatan apabila ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Baiklah, Panitra. 7 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa, dan apakah dapat diselenggarakannya sidang pada hari tersebut? Untuk 7 hari ke depan, hari Rabu, tanggal 6 bulan November tahun 2024, dan dapat diselenggarakan sidang karena pada hari tersebut tidak ada persidangan yang lainnya yang mulia. Baiklah, untuk sidang ditunda selama 7 hari ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024. Dikarenakan para pihak telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi, karena pemanggilan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dan sah dari pengadilan. Maka untuk itu sidang kami tunda dan ditutup. Sidang ke-7, Rabu, 6 November 2024. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 29-G-2024-PTUN Pontianak antara Gihon Bernandes Sitompul selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Pontianak, diwakili oleh Erik Nopal Saputra selaku tergugat, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada pihak, apakah sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Sudah siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian para saksi dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Sudah yang mulia. Berapa orang yang akan dihadirkan pada hari ini? 1 orang yang mulia. Baiklah, silakan tugas menghadirkan saksi. Saksi silakan maju dan menunjukkan kartu identitasnya. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Ya, yang mulia. Saya akan menanyakan identitas kepada saksi.
Nama, Erik, tempat tanggal lahir, Pontianak 12 November 2003. alamat, Jalan Sungai Raya Dalam, Kompleks Tegandi 2. pekerjaan, PNS, agama, Katolik. jenis kelamin laki-laki dan kebangsaan Indonesia. Apakah betul? Betul yang mulia. Baik, apakah saudara saksi mengenal pihak penggugat? Kenal yang mulia. Karena penggugat tetangga bersebelahan rumah saya. Baik, apakah saudara saksi siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Untuk petugas boleh membantu saya dalam mengucapkan sumpah. Saudara saksi, silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi bahwa saya akan sebagai saksi saya akan mengatakan yang sebenarnya mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada yang lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali dan petugas kembali ke tempatnya. Baik, saya akan menanyakan kepada saudara saksi. Saudara saksi, bisa jelaskan apa yang saudara saksi ketahui terkait peristiwa yang terjadi? Saya mengetahui bahwa saudara penggugat sedang melaksanakan pembangunan rumah di lokasi yang berdekatan dengan rumah saya sejak sekitar pertengahan tahun 2014 yang mulia. Baik, dari pihak penggugat apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, bukankah saudara mengetahui terkait dengan pembangunan rumah yang dilakukan oleh penggugat dan telah menyetujuinya? Pada awalnya saya mengetahui dan ikut menandatangani surat persetujuan tetangga sebagaimana diminta oleh pihak penggugat untuk keperluan pengajuan izin mendirikan bangunan. Saya menyetujui karena merasa tidak ada masalah pada saat itu. Baik, terima kasih saksi. Sudah cukup yang mulia. Baik, pihak tergugat, apakah saudara ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, saudara saksi, kerusakan apa yang terjadi di rumah saksi terkait dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh penggugat? Setelah pembangunan berjalan, rumah saya mengalami keretakan dan kerusakan terhadap bangunan rumah milik para penggugat yang semakin lama makin parah, yaitu dinding-dinding rumah retak, atap rusak sehingga air masuk ke dalam rumah ketika hujan. Lantai-lantai telah retak, rusak, pintu dan jendela rusak, bahkan tidak bisa digunakan atau sulit digunakan, serta kondisi rusak parah di bagian lainnya. Saya menyampaikan hal ini kepada pihak yang berwenang, termasuk pihak Dinas PUPR Kota Pontianak. Baiklah, sudah cukup yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara saksi masih tetap pada keterangan saudara? Iya yang mulia. Masih ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup yang mulia. Baiklah, selanjutnya saudara tergugat, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, keterangan saudara saksi kami anggap cukup dan silakan meninggalkan ruangan persidangan. Sebelumnya silakan mengambil kartu identitas di meja panitera. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat telah selesai, maka agenda persidangan selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Baik, pada pihak penggugat untuk menyiapkan kesimpulannya. Para pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Belum yang mulia. Waktu 1 minggu, penggugat apakah cukup untuk menyiapkan kesimpulan saudara? Cukup yang mulia. Untuk pihak tergugat,
1 minggu. Apakah cukup untuk menyampaikan kesimpulan saudara? Cukup Yang Mulia. Baiklah, Panitra, 7 hari ke depan, hari apa dan tanggal apa, dan apakah dapat diselenggarakannya sidang? Untuk 7 hari ke depan, hari Rabu, tanggal 13 bulan November tahun 2024 dan dapat diselenggarakan sidang pada hari tersebut karena tidak ada persidangan yang lainnya Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pada para pihak penggugat dan tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024. Sebelum sidang ditutup, pihak penggugat apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Yang Mulia. Pihak tergugat? Tidak ada Yang Mulia. Baik. Dikarenakan para pihak telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan dianggap telah secara resmi dan sah dari pengadilan. Maka untuk itu sidang kami tutup dan skors. Sidang ke-8 Rabu 13 November 2024. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 29-G/2024-PT-UN Pontianak antara Gion Fernandes Sitompul selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Pontianak diwakili Erik Nopal Saputra selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak. Pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan maju untuk diserahkan kepada majelis hakim. Selanjutnya pada pihak penggugat, silakan maju. Baiklah, karena kedua belah pihak sudah menyerahkan kesimpulan, maka untuk memberikan kesempatan pada majelis hakim untuk bermusyawarah dan memberikan keputusan, maka persidangan akan ditunda selama 2 jam ke depan. Pada para pihak, apakah keberatan ditunda selama 2 jam ke depan? Tidak Yang Mulia. Baiklah, Panitra. Baik, untuk memberikan waktu kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan memberikan keputusan, maka sidang ditunda dan diskor 2 jam ke depan. Tepatnya dilanjutkan jam 1 siang setelah istirahat. Baiklah, sidang akan diskors 2 jam ke depan dan masuk kembali pada pukul 1 siang. Lanjutan sidang ke-8 Rabu 13 November 2024. Skors dicabut. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 29-G/2024 PT-UN Pontianak antara Gion Fernandes Sitompul selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Pontianak diwakili Erik Nopal Saputra selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dengan ini mengadili dalam eksekusi menerima eksepsi tergugat tentang penggugat tidak memiliki kepentingan dalam pokok perkara. 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditetapkan. Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 13 November pukul 1:05 oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pontianak yang terdiri dari Desianus SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Arta SHMH dan Astika SHMH sebagai Hakim Anggota. Keputusan Majelis Hakim pada hari ini dibacakan dan dipublikasikan dan terbuka untuk umum
oleh majelis hakim tersebut di atas dibantu oleh kedua hakim dalam sengketa ini telah dibacakan oleh majelis hakim. Bagaimana tanggapan saudara penggugat atas putusan tersebut? Kami tidak dapat menerima keputusan tersebut, Yang Mulia. Kami akan mengajukan banding. Baik, cukup. Untuk saudara tergugat, bagaimana tanggapan saudara? Kami menerima, Yang Mulia. Baiklah, bagi yang tidak puas dengan putusan ini dapat menuntut upaya banding ke para pengadilan tinggi. Tata Usaha Negara Pontianak dengan jangka waktu 14 hari terhitung putusan ini sejak dibacakan. Dengan selesainya pembacaan putusan, maka selesai sudah seluruh rangkaian pemeriksaan dalam sengketa ini. Dan selanjutnya persidangan dan sengketa ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.